Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Tri Auliani dengan NIM 2432090001 dari kelas 3A Prodi D3 Akuntansi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Ibrahim Yuwana. Terima kasih. Artikel penelitian ialah artikel yang disarikan dari hasil penelitian. Nah, menurut Saukah dan kawan-kawan, artikel ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitiannya terlalu tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, hal ini mengakibatkan hanya kalangan terbatas yang dapat mengaksesnya. Sebaliknya, artikel hasil penelitian direproduksi dalam jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan reproduksi hasil penelitian. Nah, yang kedua, artikel penelitian lebih disukai pembaca karena lebih singkat dan padat jika dibandingkan dengan hasil penelitian. Nah, artikel hasil penelitian ini biasanya dimuat di jurnal yang terbit sekali, 2 kali setahun, 3 kali setahun, atau 4 kali setahun. Nah, untuk memasukkan artikel ke jurnal terakreditasi jauh lebih sulit daripada memasukkan artikel ke jurnal tidak terakreditasi. Nah, ini dikarenakan untuk masuk terakreditasi harus melalui seleksi yang ketat. Selain itu, tiap jurnal baik terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi memiliki gaya atau karakter penulisan yang berbeda dengan jurnal yang lain. Nah, ini biasa disebut dengan gaya selingkung. Nah, kemudian sistematika penulisan artikel hasil penelitian. Nah, untuk sistematika penulisan artikel hasil penelitian, yang pertama di sini ada judul. Nah, penulisan judul artikel sendiri itu berkisar 5 sampai dengan 12 kata. Nah, dengan demikian judul tidak terkesan terlalu pendek atau terlalu panjang. Di samping itu, judul harus mampu mempresentasikan isi artikel secara keseluruhan. Nah, untuk yang kedua ada nama penulis. Nah, untuk nama penulis itu sendiri dalam artikel hasil penelitian ditulis tanpa gelar akademik. Selain nama, biasanya dicantumkan pula nama lembaga dan alamat si penulis agar pihak redaktur jurnal atau pembaca artikel bisa berkorespondensi. Nah, untuk yang ketiga ada abstrak dan kata kunci. Abstrak ini sendiri merupakan intisari dari keseluruhan artikel. Nah, dengan demikian penulisan abstrak menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Penulisan abstrak biasanya berkisar 100 sampai dengan 200 kata. Abstrak ini memuat hal yang esensial, yakni masalah metode pembahasan, simpulan, atau temuan. Nah, adapun untuk kata kunci ialah pokok yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Nah, kata kunci ini berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci berkisar 3 sampai dengan 5 kata kunci. Nah, kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Nah, untuk yang selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tidak diberi judul, namun ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci.
bagian ini memaparkan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan, yakni yang pertama ada latar belakang atau rasional, penelitian yang kedua masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, dan yang ketiga ada rumusan tujuan penelitian dan harapan tentang manfaat hasil penelitian. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya. Jumlah rujukan harus proporsional. Jika terlalu sedikit, terkesan tidak akademis, namun jika terlalu banyak, terkesan seperti pemulung yang hanya mengutip kutipan sana-sini tanpa argumentasi dari si pengutip. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini berisikan yang pertama itu bagaimana data dikumpulkan, dan yang kedua itu siapa sumber data. Nah, yang ketiga itu bagaimana data tersebut dianalisis. Nah, untuk penelitian kualitatif ini perlu dihadirkan yang pertama ada subjek penelitian, yang kedua ada etnografi, yang ketiga teknik wawancara, dan beberapa lama peneliti melakukan penelitian. Untuk yang selanjutnya ini ada hasil dan diskusi penelitian. Hasil adalah bagian utama dari penelitian. Nah, bagian ini menyajikan hasil analisis data dan yang dilaporkan adalah data bersih. Adapun untuk diskusi penelitian ini berkait dengan yang pertama adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. Nah, dan yang kedua itu adalah menginterpretasikan temuan-temuan, dan yang ketiga itu mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan dan menyusung teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah simpulan dan saran. Nah, simpulan ini berkait dengan ringkasan yang terdapat pada hasil dan diskusi penelitian. Jika pada rumusan masalah, tujuan dan hasil diskusi penelitian ini mempunyai 4 masalah, dalam simpulan juga dipaparkan 4 masalah tersebut. Nah, simpulan ini tergantung Nah, dan yang terakhir ini ada daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini harus lengkap dan ditulis sesuai dengan pedoman jurnal ilmiah masing-masing lembaga. Nah, yang pertama di sini saya akan memberikan satu contoh tentang artikel penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Keaktifan Siswa Saat Pandemi COVID-19. Nah, untuk abstraknya ini, pandemi COVID-19 ini memaksa sistem pendidikan beralih dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Nah, perubahan ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran daring terhadap keaktifan siswa selama pandemi COVID-19. Nah, untuk metode yang saya gunakan ini adalah studi literatur dari berbagai penelitian terkait pembelajaran daring dan keaktifan belajar. Nah, hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran daring dapat meningkatkan keaktifan siswa melalui fleksibilitas waktu dan penggunaan media digital interaktif. Nah, namun pembelajaran daring juga dapat menurunkan keaktifan akibat kendala jaringan internet. Nah, keterbatasan perangkat, kurangnya interaksi langsung, serta rendahnya motivasi belajar. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran daring sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi,
metode pengajaran, dan dukungan lingkungan belajar. Nah, kata kuncinya ini yang pertama adalah pembelajaran daring, yang kedua keaktifan siswa, yang ketiga pandemi COVID-19. Untuk pendahuluannya adalah manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung, sehingga tingkat penyebaran pandemi COVID-19 ini semakin pesat. Nah, sehingga pemerintah ini menyiapkan aturan karantina kewilayahan atau lockdown untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, menurut Mahfud, karantina kewilayahan ini diatur dalam Aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ini bertujuan untuk membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. Nah, sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang. Nah, bahkan ini menyebabkan kesulitan dalam bernapas sehingga meninggal. Nah, virus ini bisa sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh. Namun, orang tua lebih rentan terkena virus ini, apalagi orang tua yang memiliki penyakit diabetes. Pernapasan kronis dan kanker. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 ini membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Nah, untuk memutuskan rantai penyebaran virus, pemerintah ini menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, sehingga pengganti pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, namun perubahan ini berlangsung secara tiba-tiba dan menuntut seluruh elemen pendidikan, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua ini beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Nah, pembelajaran daring ini pada dasarnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara fleksibel melalui berbagai platform seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan e-learning management system atau LMS. Nah, namun penerapan pembelajaran daring ini tidak selalu berjalan mulus. Nah, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa ini merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan proses belajar, karena keterlibatan aktif dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan belajar. Nah, selama pandemi ini, berbagai penelitian menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam keaktifan siswa. Nah, beberapa siswa itu justru lebih aktif karena merasa nyaman dengan penggunaan media digital. Nah, sementara sebagian besar lainnya mengalami penurunan keaktifan. Ini diakibatkan karena keterbatasan fasilitas, jaringan internet yang tidak memadai, dan rendahnya motivasi serta minimnya interaksi. Serta minimnya interaksi langsung dengan guru dan teman. Nah, oleh karena itu penting untuk meneliti bagaimana pembelajaran daring mempengaruhi tingkat keaktifan siswa selama pandemi COVID-19. Nah, pemahaman mengenai pengaruh tersebut dapat
diharapkan dapat menjadi dasar bagi guru dan lembaga pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, baik untuk situasi serupa di masa depan maupun untuk pengembangan pembelajaran basis teknologi secara berkelanjutan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini saya menggunakan metode studi literatur review untuk menganalisis pengaruh pembelajaran daring terhadap keaktifan siswa selama pandemi COVID-19. Nah, studi literatur ini digunakan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber yang relevan seperti jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas pembelajaran daring dan keaktifan belajar siswa. Nah, untuk pembahasannya sendiri, pembelajaran daring yang diterapkan dalam pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh besar dalam proses belajar mengajar. Nah, perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek, termasuk tingkat keaktifan siswa. Nah, berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian, pengaruh pembelajaran daring terhadap keaktifan siswa ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang diantaranya yang pertama ada pengaruh positif pembelajaran daring terhadap keaktifan siswa. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring ini dapat memberikan dampak positif terhadap keaktifan siswa. Ini terutama pada lingkungan belajar yang didukung fasilitas teknologi memadai, akses materi pembelajaran lebih fleksibel. Nah, siswa ini dapat mengulang materi melalui rekaman video, file PPT, atau modul digital, sehingga mereka lebih aktif dalam memahami dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, ini ada pengaruh negatif. Nah, pembelajaran daring terhadap keaktifan siswa. Meskipun memiliki kelebihan, pembelajaran daring ini juga menimbulkan berbagai hambatan yang mempengaruhi keaktifan siswa. Nah, pada banyak kasus, keaktifan justru menurun karena kurangnya interaksi langsung, minimnya kontak tatap muka ini membuat sebagian siswa merasa kurang termotivasi dan tidak terlibat secara emosional dengan guru maupun teman sekelas, dan tingkat kejenuhannya ini menjadi lebih tinggi. Nah, belajar melalui layar dalam waktu yang lama ini justru membuat siswa menjadi lebih cepat bosan dan cenderung pasif. Nah, hanya hadir tanpa aktif berpartisipasi. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Ini adalah faktor yang pertama itu adalah metode pembelajaran guru. Nah, guru yang menggunakan metode interaksi cenderung membuat siswa lebih aktif dibandingkan metode ceramah monoton. Nah, yang kedua ini ada ketersediaan teknologi, di mana kualitas perangkat dan jaringan ini sangat menentukan kemampuan siswa untuk berpartisipasi. Nah, yang ketiga ini ada dukungan orang tua. Pengawasan dan bimbingan orang tua ini sangat membantu siswa agar siswa tetap aktif selama belajar dari rumah. Nah, untuk yang
keempat ini ada, upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring. Nah, untuk mengoptimalkan keaktifan siswa ini, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan ya. Yang pertama ini adalah, menggunakan media, pembelajaran yang lebih variasi, seperti video pembelajaran, kuis digital, dan diskusi kelompok. Nah, ini untuk yang kedua adalah memberikan umpan balik cepat, sehingga siswa ini merasa, dihargai dan termotivasi untuk tetap belajar. Nah, ini, ada yang ketiga ini bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Dan yang kelima ini ada perbandingan pembelajaran daring dan tatap muka terhadap keaktifan siswa. Nah, untuk, secara umum tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran daring ini cenderung lebih rendah dibandingkan tatap muka. Nah, ini dikarenakan karena interaksi langsung. Dalam pembelajaran konvensional ini membuat siswa menjadi lebih fokus, lebih memahami instruksi, dan lebih aktif berkomunikasi. Eee Sementara itu, pembelajaran daring ini, menghadirkan jarak psikologis yang membuat siswa lebih pasif. Nah, namun dengan metode yang tepat dan teknologi pendukung, pembelajaran daring ini tetap dapat, menghasilkan tingkat keaktifan yang optimal. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dan saran ya. Untuk kesimpulannya ini, pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi COVID-19 ini, memberikan pengaruh yang signifikan, terhadap keaktifan siswa. Nah, berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran daring ini memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya ya. Nah, pada satu sisi, penggunaan teknologi digital dan fleksibilitas ini, dan fleksibilitas waktu ini mampu meningkatkan partisipasi siswa yang terbiasa dengan, perangkat elektronik. Nah, namun di satu sisinya ini, pada banyak kasus pembelajaran daring ini justru, membuat siswa kurang aktif ya, akibat kendala jaringan, keterbatasan perangkat, menurunnya motivasi, serta kurangnya interaksi langsung dengan guru. Nah, keaktifan siswa dalam pembelajaran daring ini, sangat dipengaruhi oleh, faktor internal seperti motivasi belajar, serta faktor eksternal seperti, ketersediaan fasilitas, metode pengajaran guru, dan kondisi lingkungan belajar di rumah. Nah, oleh karena itu, efektivitas pembelajaran daring ini sangat bergantung pada kesiapan semua pihak. Nah, serta strategi pembelajaran yang diterapkan. Nah, untuk sarannya sendiri ini, adapun ini dari saya ya, dari penulis ini sendiri, yang pertama itu, bagi guru. Nah, guru ini dapat menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif seperti, kuis online, video pembelajaran, diskusi kelompok, dan media digital lainnya. Nah, untuk, meningkatkan komunikasi dengan siswa itu untuk mengetahui kendala apa yang mereka hadapi. Untuk saran yang kedua ini, bagi sekolah atau lembaga, pendidikan. Nah, untuk, yang pertama ini adalah memastikan
infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk platform pembelajaran yang stabil dan mudah digunakan. Yang kedua ini, bekerja sama dengan orang tua, untuk mendukung lingkungan belajar siswa di rumah. Dan yang ketiga ini ada bagi siswa. Nah, bagi siswa sendiri itu untuk meningkatkan motivasi dan disiplin diri dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, selanjutnya ini adalah dengan cara mengatur waktu belajar dengan baik dan memanfaatkan fitur digital untuk berdiskusi atau bertanya. Nah, selanjutnya ini untuk mengkomunikasikan kendala belajar kepada guru agar dapat diberikan solusi. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah bagi para orang tua. Yang pertama ini adalah dengan memberikan dukungan dan pengawasan yang cukup selama anak belajar dari rumah. Nah, selanjutnya ini adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu anak mengatasi kendala teknis atau motivasi. Nah, untuk daftar pustakanya sendiri ini saya mengambil dari beberapa jurnal. Yang pertama ini ada Firman F. dan Rahayu S. Tahun 2020 dengan judul Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, jurnal pendidikan. Nah, untuk jurnal yang kedua ini ada dari Herliandri LD, Nurhasanah N. Suban ME dan Kuswanto H. Tahun 2020 tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, Jurnal Teknologi Pendidikan. Kemudian yang ketiga ini ada Komalasari R tahun 2021, pengaruh pembelajaran online terhadap keaktifan belajar siswa. Ini jurnal pendidikan dasar. Kemudian yang terakhir saya mengambil dari Mustaqim tahun 2020, yaitu dengan judul efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online, jurnal Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.